Ketika orang kaya berperang, orang miskin yang mati. Setiap kali ketidakadilan terjadi, seringkali orang yang tidak bersuara akan menanggung konsekuensinya. Perang, konflik, dan pertumpahan darah melibatkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana hak dan kebutuhan kelompok yang lebih lemah di bawahan kelompok yang dominan. Apa yang dapat praktis dilakukan untuk melawan perang dan ketidakadilan? Cari tahu lebih lanjut. Dalam video ini, kota-kota terpukul oleh gelisah pengeboman. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam bunker darurat bom. Warga sipil tak berdosa, tua dan muda, sudah mati. Dan angkanya terus naik karena ketika orang kaya berperang, orang miskin yang mati. Setiap kali ketidakadilan terjadi, seringkali mereka yang tidak memiliki mengatakan dibiarkan menderita konsekuensi. Perang, konflik dan pertumpahan darah melibatkan hubungan kekuasaan yang tak seimbang dengan hak dan kebutuhan kelompok yang melemah bawahan dari kelompok dominan. Ketidakadilan semacam ini seringkali berakar pada ideologi pengecualian, yang sangat tertanam dalam masyarakat yang materialistis dan sulit untuk diubah. Dan kesenjangan empati seringkali mengungkapkan ketidakadilan lain, seperti xenofobia, rasisme, kefanatikan dan diskriminasi, pada masa di mana manusia mengalami kemajuan dengan lompatan dan batas yang besar. Sayangnya, hal ini juga membagi sejarah umat manusia penuh dengan contoh perang yang terorganisasi, penyiksaan dan penganiayaan. Baru-baru ini, berbagai peristiwa di Kamboja, Lebanon, Jerman, Iran, Irak, India, Afghanistan, Indonesia, dan sekarang Ukraina. Seberapa jauh kita dari perdamaian dan persatuan? Kedamaian dan stabilitas dunia sedang terancam dan berisiko setiap hari. Di beberapa negara, para pemimpin dan pemerintahan gagal untuk memenuhi hak rakyat mereka, dan menimbulkan kekejaman dan ketidakadilan atas mereka. Ketika teknologi modern telah menjadi kekuatan untuk kebaikan, itu juga digunakan untuk kejahatan dan kehancuran. Sebuah prinsip emas dalam menanggapi terhadap ketidakadilan ini terletak pada ajaran Islam, yang menyatakan bahwa keinginan dan motivasi kita untuk dipenuhi kepentingan kita sendiri hendaknya selalu disertai dengan hasrat dan motivasi kita untuk memenuhi hak dan kepentingan orang lain. Nabi Islam Muhammad SAW mengatakan bahwa seseorang harus menginginkan orang lain apapun yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sifat mementingkan diri adalah akar ketidakadilan. Dan untuk membangun perdamaian, Islam juga menempatkan penekanan besar pada pemenuhan kepercayaan seseorang. Pengajaran ini adalah model demokrasi yang Islam juara di setiap masyarakat. Ada kepercayaan dan kewajiban bersama yang diberikan kepada semua orang dan agar masyarakat berfungsi dengan baik. Warga dan para pemimpin perlu untuk memenuhinya setiap hari tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain dengan keadilan sejati. Sayangnya, dunia saat ini mengalami kemajuan dalam arah yang berlawanan. Semakin kita menjauhkan diri dari memastikan keadilan sejati sama sekali tingkat masyarakat, semakin jauh kita terima dari mengenali betapa jalinnya takdir kolektif kita sebenarnya. Kita harus mengejar hak orang lain dengan semangat yang sama dan tekad yang kami kejar. Kita harus memperluas wawasan kita dan melihat apa yang benar bagi dunia daripada yang hanya bermanfaat bagi kita. Ini adalah cara untuk mencapai perdamaian. Kepala Muslim dan Khalifah Ahmadiyah telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa ketamakan dan sifat mementingkan diri bangsa-bangsa akan mengakibatkan bencana. Dia telah menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi konsekuensi eskalasi apapun akan mengerikan dan merusak secara ekstrim. Dan itulah kebutuhan penting saat ini bahwa setiap usaha yang mungkin dilakukan untuk menghindari peperangan dan kekerasan. Karena satu-satunya cara untuk maju adalah melalui perdamaian.